Ekonomi biru didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan produktif, layanan, dan segala kegiatan terkait lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan serta menjaga sumber daya pesisir dan laut. Praktik dengan eksperimen terkait ekonomi biru dimulai sejak tahun 2012 dan terus berlanjut hingga sekarang. Beberapa negara dan wilayah telah mengeluarkan rencana dan kerangka kerja untuk membangun ekonomi biru. Keberhasilan dalam membangun ekonomi berdasarkan eksplorasi daripada eksploitasi sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat didukung dengan penerapan konsep berkelanjutan yang berasal dari gagasan ekonomi biru. Pemerintah tengah mempromosikan ekonomi biru sebagai model pengelolaan industri kelautan dan perikanan di Indonesia dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sistem ekonomi lokal sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Selain menjaga kesehatan laut, pendekatan ekonomi biru juga memiliki potensi untuk menciptakan investasi, lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di wilayah timur Indonesia yang cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi perikanan yang signifikan. Studi oleh Al-Harthi dan Hanif 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama dalam sektor perikanan mengalami peningkatan yang positif dan signifikan secara statistik karena adopsi prinsip-prinsip ekonomi biru. Indonesia merencanakan penerapan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi biru menjadi salah satu strategi yang dimasukkan dalam transformasi ekonomi Indonesia yang direvisi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Sektor ekonomi kelautan yang mencakup aset, produk, dan layanan yang berasal dari ekosistem laut diprediksi memiliki nilai sekitar 24 triliun dan diperkirakan akan tumbuh lebih pesat dibandingkan perekonomian global antara tahun 2010 dan 2030. Upaya membangun ekonomi kelautan ini sudah diimplementasikan oleh beberapa negara termasuk Indonesia, Mauritius, Bangladesh, dan Seychelles. Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab untuk mengelola kelautan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru atau blue economy. Model ekonomi biru ini merangkul pembangunan yang menyatukan wilayah daratan dan laut dengan mempertimbangkan kapasitas serta berkelanjutan sumber daya dan lingkungan. Konseptualnya, potensi yang dimiliki oleh daratan, laut, dan udara diharapkan dapat diintegrasikan secara sinergis untuk menjadi kekuatan bagi Indonesia. Di Indonesia, penerapan model ekonomi biru ini secara khusus difokuskan pada sektor industri perikanan. Blue economy menjadi dasar untuk pola pengembangan ekonomi kelautan yang menitik beratkan pada ocean based economy. Tujuan blue economy: pelestarian pelaksanaan aset-aset dalam luar biasa dan mencegah penurunan lebih lanjut akan memerlukan tindakan berani dan komitmen politik di semua tingkatan. Beberapa aksi prioritas utama telah menunjukkan kemajuan dan merekam sebagai pencapaian dan progresif di tingkat nasional dan regional dalam pencapaian tujuan CTI dan CTF Regional Plan of Action atau RPOA dan National Plan of Action atau NPOA. Akhir-akhir ini diantaranya yang pertama tentang pengelolaan bentang laut. Indonesia melaksanakan serangkaian karakterisasi ilmiah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan bentang laut dengan isu lintas batas potensial. Yang kedua tentang pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, ditempuh Indonesia bersama negara lain dengan menyepakati resolusi pandangan ikan karang hidup untuk dikonsumsi yang mendorong terciptanya pola pandang perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan bagi pelaku usaha serta pelestarian sumber daya di kawasan segitiga karang. Yang ketiga, membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan perlindungan laut. Indonesia telah memiliki kawasan konservasi perairan atau KKP seluas 15,5 juta dari target komitmen 20 juta pada tahun 2020. Secara khusus, 84% nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan ikan laut di negara-negara ASEAN
pada tahun 2015 berasal dari Indonesia. Demikian juga 73% nilai tambah perikanan laut dan 54% nilai tambah budidaya laut. Sektor tersebut termasuk sumber daya laut yang dieksploitasi secara tradisional. Apakah sumber daya hidup perikanan tangkap atau sumber daya non-hidup seperti minyak, gas, dan manufaktur dan konstruksi kelautan, serta penggunaan laut untuk pariwisata, pendidikan, pelabuhan laut, dan pelayaran. Kumpulan sektor tersebut juga mencakup sektor-sektor berbasis laut yang baru-baru ini mungkin karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti angin lepas pantai, energi pasang surut dan gelombang, aquaculture laut, penerbangan dasar laut untuk logam dan mineral, bioteknologi laut, dan bioprospeksi. Meskipun demikian, potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia yang bermuara dari laut dan sumber daya di dalamnya antara lain: yang pertama, Indonesia memiliki keragaman komoditas perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Salah satu jenis pembangunan laut yang dibangun di lepas pantai adalah anjungan minyak dan gas lepas pantai, yaitu struktur atau bangunan yang dibangun di lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas. Yang kedua, Indonesia masih berkutat dengan pengembangan energi terbarukan. Dengan hanya 2% dari bangunan potensi sumber panas bumi, matahari, angin, air, dan biomasa, dan hanya 12% listrik dari energi terbaru. Yang ketiga, industri pengolahan makanan berbasis kelautan. Industri pengolahan berbasis hasil perikanan telah lama berkembang di Indonesia, dengan pelaku industri tersebut dari usaha mikro, kecil, dan menengah, dan industri besar. Sumber lain untuk industri pengolahan makanan berasal dari rumput laut dan ganggang yang dapat diolah dan diaplikasikan pada produk makan seperti makanan beku, dessert, permen, jus buah, dan lain-lain. Keempat, industri bahan kimia berbasis laut. Sedimen mikroorganisme, tumbuhan mati, dan hewan di dasar laut menyediakan sumber minyak bumi dan gas alam. Industri petrokimia menggunakan senyawa hidrokarbon dari minyak bumi dan gas alam sebagai bahan baku dasarnya. Kelima, industri pariwisata. Laporan WTTC 2002 yang menyatakan kontribusi industri pariwisata bagi Indonesia bernilai sekitar USD 65/4 miliar terhadap PDB pada tahun 2019 dan menjadi USD 28,9 miliar dari PDB tahun 2001 atau menurun karena terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, yang keenam adalah perdagangan, transportasi, dan logistik. Statistik Indonesia 2020 melaporkan bahwa dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah penumpang kapal pada tahun 2019 untuk penumpang yang berangkat dan turun naik masing-masing sebesar 10,71% dan 11,73%. Selanjutnya, yang ketujuh, energi tersedia dalam berbagai bentuk di lingkungan pesisir dan laut. Karena permintaan energi global tersebut meningkat dan industri mencari alternatif untuk bahan bakar fosil tradisional, sumber energi terbarukan berbasis laut yang dapat dieksploitasi berpotensi melebihi semua kebutuhan energi global saat ini, atau Bappenas 2021. Namun, potensi produk berkelanjutan dibatasi oleh daya dukung lingkungan mikro atau tambak dan makro area, sehingga bioteknologi kelautan dapat
melipat gandakan produktivitas usaha budidaya dalam kondisi ini. Produk industri bioteknologi yang berasal dari bahan baku kelautan dan perikanan merupakan sumber daya hayati dan bernilai tinggi, dan pengembangannya dapat menjadi salah satu pilar masa depan Indonesia dalam pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan atau Bappenas 21. Konsep ekonomi biru mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan, inklusi sosial, serta memperkuat ekosistem laut. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama di wilayah pesisir dan laut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pesisir menuju terciptanya ekonomi biru lokal yang berkelanjutan. Sekaligus berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan pesisir secara terpadu. Sabang, sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi oleh laut dan kaya akan sumber daya, memiliki potensi besar. Arah kebijakan pengelolaan anggaran di Sabang dapat difokuskan pada pengembangan ekonomi biru, mengarah pada pendekatan yang memperkuat ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut secara berkelanjutan. Ekonomi biru mengarah pada penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan. Fokusnya adalah pada pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di laut. Namun, tetap memastikan bahwa kesehatan jangka panjang serta ketahanan ekosistem laut terjaga dengan baik. Kebijakan manajemen perikanan di Indonesia, termasuk penerapan konsep Blue Economy, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam implementasinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan membagi wilayah perairan yang dikelola untuk kepentingan perikanan menjadi 11 bagian yang disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI, yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Permen KP 2014. WPPNRI merangkum kebijakan manajemen perikanan yang mengatur segala aspek, mulai dari penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan yang mencakup perairan daratan, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE. Konsep Blue Economy yang diterapkan tidak bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Sebaliknya, ia menekankan pemikiran jangka panjang, meninggalkan praktik ekonomi yang hanya fokus pada keuntungan singkat. Pendekatan Blue Economy bertujuan menghasilkan dampak yang berkelanjutan serta mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi gas karbon. Ini merupakan langkah progresif yang mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan menjaga keberlanjutan lingkungan. Penerapan Blue Economy juga tidak lepas dari pemanfaatan teknologi yang optimal karena dengan pemanfaatan teknologi yang optimal memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan diversifikasi produk, serta memanfaatkan limbah sebagai bahan baku untuk menciptakan produk baru. Konsep Blue Economy pertama kali dikemukakan oleh Profesor Guntur Pauli yang juga merupakan pendiri dan aktivis dari Zero Emission Research Initiative atau ZERI. Ia menyajikan gagasannya dalam bukunya yang berjudul The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu United Nations Environmental Program atau UNEP. Isi buku tersebut merangkum potensi dan manfaat dari konsepnya terhadap perlindungan lingkungan global, pelestarian sumber daya alam, serta upaya mengurangi biaya industri melalui pengalihan pada konsumsi energi yang bersifat hijau, bersih, dan didaur ulang atau berasal dari sumber yang dapat diperbarui.
Gambaran mengenai konsep ini bisa ditemukan dalam buku tersebut. Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 saat Kongres Komite Senat untuk Perdagangan, Sains, dan Transportasi Amerika Serikat. Signifikasinya dalam perekonomian Amerika Serikat secara menyeluruh potensi luar biasa dalam menciptakan peluang bisnis, serta kekhawatiran terhadap perubahan iklim. Semuanya merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan lapangan kerja baru, blue job, di sektor ekonomi terbarukan. Perlu ditekankan bahwa konsep ekonomi biru menghadirkan dua konflik kepentingan yang saling berlawanan. Di satu sisi terkait dengan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, sementara di sisi lain berkaitan dengan upaya menjaga serta melindungi sumber daya laut. Latijoutes menyatakan bahwa tujuan model BE adalah untuk mentransfer sumber daya dari kelangkaan ke kelimpahan dan mengatasi masalah yang menyebabkan masalah lingkungan. Kebijakan manajemen perikanan di Indonesia, termasuk penerapan konsep Blue Economy, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dalam implementasinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan membagi wilayah perairan yang dikelola untuk kepentingan perikanan menjadi 11 bagian, yang disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Permenkap/2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014. NPPN RI merangkum kebijakan manajemen perikanan yang mengatur segala aspek, mulai dari penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan yang mencakup perairan daratan, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia, ZI, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014. Kusumanto pada seminar Blue Economy di Bogor pada tahun 2012, yaitu Blue Economy dapat dinyatakan sebagai aktivitas ekonomi di pesisir dan laut yang didukung aktivitas ekonomi darat yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat serta dapat berlangsung secara berkelanjutan. Di samping itu, Wenquan, National Marine Environmental Monitoring Center Dalian, Cina, lebih menekankan ekonomi biru pada kekuatan ekonomi laut, Rani dan Cahyasari 2015. Sepanjang perjalanan sejarah, laut telah selalu memainkan peran kristal dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan menjadi sumber makanan, sarana transportasi, dan pusat perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ekonomi biru telah menjadi erat dengan pemanfaatan sumber daya laut dan kemajuan ekonomi yang berfokus di wilayah perairan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Thank you and see you for watching, guys.